Oke, kita kembali lagi bersama saya Teddy, peneliti daripada IPRC dalam program Noong Jabar pada channel YouTube IPRC. Kali ini kita sudah memasuki episode kedua. Kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Firman, Pak, selaku Direktur Eksekutif IPRC. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Di episode kali ini, Pak, di episode kedua kali ini kita akan membahas salah satu sosok di Jawa Barat yang juga cukup menarik perhatian, itu Pak. Selain juga beliau ini sebagai istri dari Pak Ridwan Kamil yang juga merupakan Gubernur Jawa Barat, juga beliau ini belakangan masuk Pak dalam daftar bakal calon legislatif 2024 dari Partai Golkar. Mungkin saya coba mulai dari pertanyaan mendasar dulu Pak. Ini soal terkait dengan mengapa maju di Pileg 2024, juga kedua mengapa dari Partai Golkar Pak? Ya, jadi Ibu Atalia Praratia ini kan adalah sosok yang sudah sekitar hampir 10 tahun ya mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sejak Pak Ridwan Kamil itu menjadi wali kota Bandung. Artinya beliau itu juga sudah sedikit banyak melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, terutama singgungannya dengan politik. Ya. Bahkan sebetulnya Ibu Atalia ini juga kan banyak terlibat aktif sebetulnya ya dalam berbagai hal kita lihat, terutama tentu dalam aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Jadi kalau mau dikatakan sebetulnya Ibu Atalia ini sudah mengalami proses pemagangan politik lah. Ya. Sudah pemagangan dengan mendampingi Pak Ridwan Kamil itu. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan kalau kemudian Ibu Atalia itu kemudian maju sebagai calon di Pileg nanti 2024 ya. Karena itu bagian dari bertransformasi. Betul-betul kemudian menjadi seorang politisi. Dari awalnya magang, sudah terjun. Nah, memang rutenya kelihatannya memang seperti itu. Ya. Nah, kenapa kemudian dari Partai Golkar? Ya pertama tentu karena di Partai Golkar hari ini ada Pak Ridwan Kamil yang lebih dulu bergabung dengan Partai Golkar. Bagaimanapun Pak Ridwan Kamil itu adalah patron sekaligus mentor politik dari Ibu Atalia. Maka agak aneh memang kalau kemudian Ibu Atalia itu berada di perahu politik yang berbeda, kendaraan politik yang berbeda dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, di sisi lain sebetulnya masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar itu kan diiringi juga dengan tanggung jawab untuk kemudian meningkatkan perolehan suara Partai Golkar di Jawa Barat. Nah, saya pikir kehadiran Ibu Atalia itu juga sebagai bagian dari upaya bagaimana kemudian Partai Golkar itu bisa meningkatkan perolehan suara dan mendapatkan suara yang signifikan di Pileg Jabar sebagai bagian dari figur yang terasosiasi dengan Pak Ridwan Kamil dan juga memang memiliki popularitas yang relatif tinggi di Jawa Barat. Ya betul, beberapa waktu lalu gitu Pak Ridwan Kamil ini kalau tidak salah sekarang jabatannya tuh jadi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih kalau tidak salah ya Pak ya di Partai Golkar. Ini juga menjadi salah satu strategi juga bagi Pak RK untuk dapat meraih atau dapat menjawab tantangan dari Partai Golkar seperti itu. Nah ini juga menarik Pak. Kalau kita lihat dari beberapa media pemberitaan beberapa waktu lalu, kalau Bu Atalia ini maju sebagai maju di kontestasi Pileg 2024 nanti ini di Dapil 1 Jawa Barat, dapilnya Bandung dan Cimahi, Kota Bandung dan Cimahi gitu. Nah kalau kita lihat juga gitu Pak di dapil tersebut gitu, yang juga dari Partai Golkar
ada juga Teh Nurul. Ya. Teh Nurul Arifin yang juga sekarang menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI ya Pak ya. Lalu juga ada Kang Farhan, lalu juga ada Kang Bang Juniko Sihaan gitu. Juga ada kader PKS yang berhasil meraih 2 kursi di mana di Dapil 1 Jabar ini. Nah, sebetulnya bagaimana Pak peluang daripada Bu Atalia ini dalam kontestasi Pileg 2024 nanti Pak? Ya betul ya, jadi Dapil Jabar 1 itu dapil yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Tadi Kang Teddy sudah menyebut beberapa nama incumbent Ya. yang juga memang punya popularitas cukup tinggi. Iya. Secara partai misalnya kita tahu PKS itu paling tidak di 2019 ya. Betul. Kota Bandung dan Kota Cimahi itu menjadi salah satu basis. Jadi ini juga tantangan yang tidak mudah sebetulnya untuk Ibu Atalia untuk maju di Dapil 1. Tapi saya pikir memang Ibu Atalia di sisi lain punya beberapa modal ya, untuk kemudian maju di Dapil 1 itu. Yang pertama soal bagaimanapun popularitasnya sudah cukup tinggi. Karena tadi ini soal name recognition ya, ada rekognisi publik terhadap Ibu Atalia itu karena ya selama ini menjadi pendamping yang terasosiasi sangat dekat dengan Pak Ridwan Kamil. Dan exposure-nya kan sangat luar biasa sebetulnya, baik di media mainstream maupun media sosial. Nah, saya pikir itu menjadi modal bagaimanapun ya, bahwa tingkat keterkenalannya tentu di Jawa Barat termasuk di Dapil 1 itu sudah relatif tinggi. Lalu kemudian juga masalah name recognition itu juga bukan semata-mata hanya karena mendampingi Pak Ridwan Kamil, tetapi juga Ibu Atalia itu juga sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebetulnya. Misalnya tentu sebagai pendamping gubernur, beliau itu kan menjadi ketua tim penggerak PKK di Jawa Barat. Ya. Yang kita tahu juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Kita kenal juga ada yang namanya Jabar Bergerak ya, yang juga banyak melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan yang ketuanya itu adalah Ibu Atalia. Dan ya saya pikir berbagai aktivitas lainnya yang langsung memang bersentuhan dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Karena memang kalau kita lihat ya tren pemilih saat ini, salah satunya juga menentukan pilihan itu karena faktor kedekatan dengan figur-figur yang dianggap memang sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Terutama tentu dalam hal ini di Jawa Barat, lalu kemudian di Kota Bandung ya. Nah itu intensitas Bu Atalia untuk intensitas interaksinya dengan masyarakat Kota Bandung itu jadi kekuatan tersendiri mungkin ya Pak bagi Bu Atalia. Misalnya tadi juga Pak Firman udah sempat singgung beberapa soal popularitas Bu Atalia ini memang sudah cukup tinggi gitu ya di masyarakat Jabar dan juga Kota Bandung. Nah menarik dua hal juga Pak yang juga menjadi ini ketika misalkan Bu Atalia ini memang dimajukan di Pileg di Partai Golkar yang mana basisnya adalah Dapil Bandung Cimahi gitu Pak. Dan kalau kita tarik ke pemilihan wali kota Bandung sendiri gitu kan, sekarang ini katakanlah menjadi arena terbuka karena ya calon incumbent di Kota Bandung ini beberapa waktu lalu juga seperti kita ketahui tersangkut kasus hukum gitu Pak, sehingga tidak bisa lagi maju di Pilwalkot Kota Bandung. Lalu juga di Jabar soal kemungkinan Pak RK untuk maju di kontestasi nasional juga itu masih terbuka lebar. Nah melihat itu gimana Pak? Dua kemungkinan Jabar dan Kota Bandung. Ya, jadi apakah kemudian pencalegan Bu Atalia ini adalah sasaran final kayak gitu? Atau dia sasaran antara saja? Nah, ya itu betul Pak. Nah, memang menarik sebetulnya. Kalau dugaan saya memang ini upaya membuka peluang sebetulnya ya. Jadi tentu pencalegan itu penting karena itu pintu masuk pertama untuk hadir sebagai politisi
kalau beliau kemudian terpilih sebagai anggota legislatif mewakili Jawa Barat, ya tentu itu juga bagian dari pencapaian politik yang tadi kan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi jangan lupa memang pasca pileg bulan Februari, itu sekitar 9 bulan setelahnya kan kita juga akan melakukan pilkada serentak. Ya. Ada tadi disebutkan 2 momen ya. Betul. Apakah itu Pilgub Jabar atau Pilwalkot Bandung. Ya. Apakah kemudian Ibu Atalia punya peluang? Ya menurut saya peluangnya terbuka. Jadi misalnya kita ya IPRC itu punya data gitu. Survei itu yang kita lakukan di Kota Bandung itu di bulan November tahun 2022. Lalu kemudian survei di Jawa Barat itu terakhir di bulan April tahun 2023. Baru ya? Ya. Nah kalau kita lihat misalnya dalam survei di Kota Bandung itu nama Ibu Atalia itu bersaing ketat dengan Pak Yana Mulyana yang waktu itu masih menjadi wali kota aktif ya sebelum terkena kasus di KPK. Nah kalau kita lihat misalnya simulasi semi terbuka, di simulasi semi terbuka itu Pak Yana Mulyana meraih 29,5% dukungan dan Ibu Atalia itu meraih 28,1%. Jadi sangat tipis, perbedaannya tidak signifikan. Jadi pesaing yang kuat. Sedangkan nama-nama lain itu masih jauh di bawah. Ya. Masuk kalau kita lihat simulasi tertutup 6 nama sama juga gitu ya. Pak Yana Mulyana itu 34,9%, Ibu Atalia 32,4%. Sementara nama yang ketiga misalnya ada nama Farhan itu baru di 7,5%. Perbedaannya jauh. Perbedaannya jauh. Dan ya, apalagi hari ini dengan kondisi Pak Yana sudah hampir dipastikan tidak bisa maju dalam Pilwalkot 2024. Dengan demikian memang peluang dari Bu Atalia ini sangat terbuka lebar. Ya. Lalu kemudian kalau calon gubernur misalnya ya, survei IPRC bulan April 2023 itu nama Atalia itu juga punya elektabilitas yang cukup baik sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya di simulasi semi terbuka itu beliau menduduki peringkat kelima. Jadi setelah besar ya, setelah nama-nama yang ini sudah cukup terkenal sebetulnya. Ya tentu ada nama Pak Ridwan Kamil, ada nama Deddy Mulyadi, ada nama Dede Yusuf, ada nama Deddy Mizwar. Ini kan figur-figur yang sudah pernah ikut pilgub sebelumnya. Nah, nomor 5 ada Ibu Atalia. Ya. Bahkan kalau misalnya tadi kan peluang Ibu Atalia maju dalam pilgub itu kalau Pak Ridwan Kamil tidak mengikuti pilgub. Ya. Kami juga punya simulasi. Bagaimana kalau kemudian Pak RK tidak ikut pilgub? Ya. Nah, kalau nama Pak RK itu dikeluarkan, maka perolehan atau elektabilitas Ibu Atalia itu lebih tinggi. Bahkan misalnya kita ada simulasi tertutup 10 nama itu tanpa memasukkan Ridwan Kamil. Itu Ibu Atalia itu ada peringkat ketiga setelah Pak Deddy Mulyadi dan Dede Yusuf. Itu mendapatkan 5,8. Masuk 3 besar nih Pak ya. Kalau jadi kalau soal apakah kemudian ada potensi untuk kemudian maju di Pilgub dan Pilwalkot Kota Bandung ya. Saya pikir dengan temuan survei IPRC ini menunjukkan bahwa peluang itu terbuka. Terbuka ya? Ya. Jadi maupun Pilgub Jabar atau Pilwalkot juga sebetulnya 2 peluang itu terbuka bagi Ibu Atalia gitu. Ya. Kalau Pilgub dengan catatan ya mungkin Pak RK maju di kontestasi tingkat nasional gitu, tidak lagi di Pilgub Jabar gitu. Ya. Baik. Nah ini juga mungkin hal juga yang harus dibahas Pak. Ini juga soal karena suka tidak suka gitu Pak, Bu Atalia ini kan merupakan istri dari Pak Gubernur sekarang Pak Ridwan Kamil gitu kan. Nah ketika Bu Atalia mungkin nanti maju di Pilgub atau Pilwalkot gitu, isu-isu yang memang sepertinya akan muncul gitu kan Pak. Kalau bisa saya simpulkan gitu, mungkin ada sekitar 2 isu mungkin yang akan muncul nanti tuh. Ini pertama soal dinasti politik, yang kedua juga soal kepala daerah perempuan. Nah sebetulnya
bagi masyarakat Jabar sendiri, masyarakat Jabar dan juga Kota Bandung gitu ya Pak, apakah bagaimana sebetulnya pandangan soal dua isu tersebut itu? Baik, ya pertama soal dinasti politik ya. Kami misalnya punya data hasil survei yang dilakukan oleh IPRC itu bulan Desember tahun 2021. Dari temuan survei, memang mayoritas warga Jawa Barat itu 68,6% itu menyatakan tidak setuju dengan kehadiran dinasti politik. Yang setuju itu hanya 15,5%. Jadi jumlahnya minoritas signifikan ya. Yang nggak setuju. Nah, termasuk alasan-alasannya itu antara lain misalnya ya ini soal kesetaraan politik ya. Dianggap kemudian dinasti politik itu menutup peluang bagi kandidat-kandidat yang non dinasti politik. Kemudian yang juga mengemuka adalah soal penyimpangan hukum, termasuk kasus korupsi tentu. Dan ini memang salah satu citra ya yang terbangun dalam praktik dinasti politik, tidak hanya di Jawa Barat sebetulnya, di banyak wilayah di Indonesia memang dinasti politik itu seringkali dicitrakan dengan persoalan korupsi. Nah, tentu kan ini soal citra yang negatif sehingga menimbulkan persepsi yang negatif. Kalau tadi kita meletakkan konteksnya bahwa bisa saja publik itu melihat ini bagian dari upaya membangun dinasti politik. Tetapi juga yang perlu kita lihat juga fakta di lapangan bahwa ternyata kalau kita bicara di level kabupaten kota misalnya, praktik dinasti politik di Jawa Barat itu sesuatu yang lazim terjadi. Ya. Di banyak daerah itu. Di Kota Banjar, di Kota Cimahi, di Kabupaten Purwakarta, di Indramayu, di Bogor, gitu ya, banyak wilayah di Jawa Barat itu yang pernah dan sedang mempraktekkan dinasti politik. Ya. Jadi memang persepsi negatif dan kemudian pilihan itu bisa berbeda. Ya. Apalagi tadi kalau kemudian konteksnya di kabupaten kota, kalau kita bicara misalnya kalau maju di Pilwalkot Bandung ya. Jadi memang menjadi lebih terbuka. Kalau dibandingkan dengan di provinsi, karena kalau di provinsi itu belum pernah ada kasus memang. Belum pernah ada praktik dinasti politik ya. Sepanjang kita lihat sejak pemilihan langsung itu memang belum ada. Nah itu pertama yang soal dinasti politik. Yang kedua soal kepemimpinan perempuan. Nah ini juga memang kami juga punya data itu ya, berdasarkan survei bulan Desember tahun 2022 itu 60,9% warga Jawa Barat itu menyatakan tidak setuju perempuan menjadi kepala daerah. Nah, jadi kan jumlahnya mayoritas. Ya, lumayan mayoritas. Sedangkan yang setuju itu di angka 35,6%. Ya. Dan yang menarik kalau kita lihat alasannya itu ya, di antara alasan yang tertinggi itu yang pertama soal memang sebaiknya laki-laki yang menjadi pemimpin. Jadi mempertanyakan kemampuan perempuan untuk memimpin gitu ya. Lalu kemudian juga alasan agama. Nah ini juga menarik karena memang karakteristik masyarakat Jawa Barat itu cukup kuat ya religiusitasnya. Jadi juga ada persoalan pandangan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Nah ini dua isu memang yang bisa menghambat ya atau yang menjadi hambatan kalau kemudian Ibu Atalia itu maju, terutama untuk konteks pemilihan kepala daerah. Mungkin kalau untuk pilek isunya tidak akan terlalu muncul. Ya, tapi kalau dalam pilkada saya pikir ada potensi dua isu ini akan muncul ya, akan menghiasi, maksudnya akan mengisi dinamika daripada pencalonan Bu Atalia ini gitu kan Pak. Oke, Pak terakhir, ini soal kan kalau kita lihat selain untuk jika PRK tidak maju, ada beberapa nama tadi juga sudah Bapak sampaikan, ada Deddy Mulyadi itu salah satunya. Nah,
jika kalau misalkan pada akhirnya nanti Pilgub itu akan head to head antara Bu Atalia dan juga Pak Deddy Mulyadi, apakah Bu Atalia akan bisa menyaingi Pak Deddy Mulyadi atau gimana, Pak? Ya tentu masih agak terlalu jauh ya kalau kita melihat petanya saat ini. Tapi memang kalau kita lihat temuan survei terakhir misalnya yang dilakukan IPLC, memang Pak Deddy Mulyadi itu kan masih unggul cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan Ibu Atalia. Artinya Pak Deddy Mulyadi itu kan penantang terkuat justru dari Pak Ridwan Kamil. Nah, sehingga kalau kemudian Pak Ridwan Kamil tidak maju dalam Pilgub Jabar, maka Pak Deddy Mulyadi itu menjadi penantang terkuat. Tapi juga jangan lupa masih banyak variabel menurut saya ya. Yang pertama kita belum tahu hasil pilek nanti karena hasil pilek itu juga yang akan menentukan nanti siapa partai-partai yang akan mengusung atau koalisi partai yang akan mengusung kandidat di Pilgub 2024 gitu ya. Kedua, soal elektabilitas ini kan juga masih dinamis juga begitu ya, masih sangat mungkin terjadi kenaikan penurunan pada semua figur. Ketiga juga nanti ada faktor misalnya calon wakil gubernurnya yang itu juga akan menentukan gitu ya. Jadi termasuk soal isu nanti yang tidak bisa kita lupakan ya, isu-isu yang muncul mengiringi masa Pilgub itu misalnya dalam masa kampanye itu juga akan berpengaruh, sehingga sebetulnya sejauh ini kita belum bisa mengatakan sih sebetulnya sejauh mana atau sebesar apa peluangnya, tetapi memang bahwa Ibu Atalia ini sekarang menjadi katakanlah rising star betul, di politik Jawa Barat dan kemudian punya potensi tidak hanya selesai saja menjadi anggota DPR, yang saya pikir kalau menjadi anggota DPR peluangnya terbuka besar, tapi bahkan setelah itu karena ada momentum yang berdekatan pilkada, baik itu Pilgub dan Pilwalkot, tergantung yang mana nanti begitu ya, terbuka peluang untuk kita melihat nanti memang Ibu Atalia itu akan menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam pilkada nanti 2024 nanti ya, maupun itu Pilgub ataupun Pilwalkot gitu ya Pak ya, dengan beberapa catatan tadi. Oke. Ya, jadi menarik ini terkait dengan Bu Atalia ini. Kalau tadi bisa saya simpulkan gitu Pak, diskusi kita memang Bu Atalia ini memiliki pertama, Bu Atalia ini memiliki peluang baik maju dalam Pilgub ataupun Pilwalkot Kota Bandung gitu. Lalu yang kedua juga ini menjadi pertanyaan kita semua gitu. Apakah Pileg ini tujuan akhir ataukah hanya antara saja gitu Pak? Nah, ini kita juga patut dicermati ini bagaimana nantinya Bu Alia akan melangkah kemana seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas pandangannya terkait dengan Bu Atalia ini yang juga akan sosok juga cukup menarik gitu di Jabar itu Pak. Baik, mungkin di episode kali ini cukup sekian. Nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.